kenikmatan kita mendaki adalah saat kita bisa berbagi, entah itu berbagi kebersamaan, berbagi keseruan, berbagi kesedihan. Dalam artian kesedihan ini kita capek bareng-bareng, kita senang bareng-bareng. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Agung. Di video saya kali ini saya ingin kembali berbagi cerita pengalaman saya saat mendaki di puncak Gunung Lawu. Pada kesempatan kali ini saya ingin menceritakan pengalaman saya mendaki Gunung Lawu bersama teman saya. Kebetulan waktu itu saya mendaki 2 orang. Pengalaman saya kali ini menceritakan sesuatu yang banyak pesan di dalamnya. Jadi buat teman-teman nanti yang ingin mendaki ke Gunung Lawu atau ke gunung lainnya, sebaiknya kalian simak video saya selengkapnya. Pendakian saya dan teman saya lakukan pada hari Sabtu seperti biasanya, karena saya emang Senin sampai Jumat bekerja, Sabtu masuk tapi setengah hari. Pendakian saya sama teman saya mulai dari pos Cemoro Sewu sekitar habis asar. Dalam perjalanan kami berdua, selama perjalanan alhamdulillah lancar, mulai dari masuk ke pos 1, pos 2, ke pos 3 tidak ada masalah. Pos 4 sampai ke puncaknya sebenarnya masih aman, lancar, tidak ada masalah sama sekali. Dan kejadian yang baru saya rasakan, banyak pesan untuk kita semua para pendaki, terjadi saat saya dan teman saya hendak turun. Kebetulan sebelum turun, saya dan teman saya mampir dulu ke Mbok Yem. Kita sarapan terlebih dahulu. Kebetulan saat sarapan, saya dan teman saya melihat atau bersama-sama dengan para pendaki yang lain. Saat itu sangat banyak, mungkin kalau nggak salah ada acara dari kampus atau dari sekolah, para pendaki-pendaki yang masih muda-muda. Dan kebetulan saat saya dan teman saya hendak turun dari Mbok Yem menuju Sendang Derajat, di pertengahan jalan, saya dan teman saya melihat segerombolan remaja-remaja yang panik karena ada salah satu dari mereka yang terkena hipotermia. Karena mereka mungkin belum memiliki pengalaman, dan kebetulan saya juga nggak tahu di mana senior mereka kok nggak ada pas itu. Jadi teman saya yang bernama Jumali, saat mengetahui kondisi pendaki yang udah kritis, mengetahui ada yang kritis, teman saya langsung menghampiri. Teman saya juga sempat menanyakan kondisinya kenapa, karena saat saya dan teman saya melihat, kebetulan remaja itu matanya hampir, yang terlihat hanya putihnya semua, hitamnya sudah tidak terlihat. Dan dari semua teman-temannya itu, si Jumali teman saya menanyakan di mana
senior atau yang lebih berpengalaman, karena saat kondisi seperti itu kok masih dibiarkan. Dan mereka menjawab tidak ada yang berani, apa istilahnya, mereka pada takut sendirilah, istilahnya mereka saling takut karena menghadapi situasi seperti itu kan situasi yang awam buat mereka. Dan alhamdulillahnya teman saya karena sudah berpengalaman, mungkin buat teman-teman yang sering naik ke Gunung Lawu pasti tahu teman saya Jumali ini, karena dia merupakan salah satu anak Gunung Lawu. Jadi dengan segala pengalamannya dia tidak panik. Dia kemudian meminta meminta ke teman-temannya yang sedang sakit tadi agar diberi dan diajak ngobrol, jangan sampai dia setelah tertidur atau memejamkan matanya. Saat itu situasi benar-benar panik karena si remaja ini kebetulan perempuan dan teman-temannya kebanyakan perempuan semua. Mungkin ada cowok cuma ya nggak sampai 4 lah dari rombongan para pelajar itu. Karena situasi yang menurut teman saya sudah lumayan parah, teman saya mengambil tindakan untuk memijat terlebih dahulu agar membangkitkan kesadaran dari si pelajar tersebut. Saat selesai habis dipijit, teman saya meminta manis-manisan, kalau ada gula merah bagus, tapi kebetulan mereka tidak membawa dan yang ada hanya susu coklat. Dan teman saya meminta nggak masalah susu coklat, suruh diolesin ke mulutnya, dipaksa biar ada asupan di dalam si korban tersebut. Setelah menunggu tidak ada kemajuan, ya mungkin menunggu sekitar 5 menit, akhirnya teman saya mengambil keputusan, karena dari senior-senior mereka belum ada yang mendekat. Dengan terpaksa teman saya mengambil tindakan membopong atau menggendong si korban tersebut dari pertengahan Sendang Derajat dengan Mbok Yem. Jalanan turun pun teman saya meminta tolong kepada teman-temannya untuk senantiasa mengajak ngobrol, jangan sampai si korban ini tertidur. Jadi teman saya kebetulan membopong si korban dan saya otomatis membawakan karir teman saya selama perjalanan dari Sendang Derajat menuju pos 5. Pos 4 mungkin kondisinya masih agak landai lah, tapi pas mau menuju ke pos 3, karena medan yang sangat ekstrim, karena berupa anak tangga, jadi kita masih mengupayakan untuk kenyamanan dan keselamatan si korban tersebut. Dan alhamdulillahnya dari rekan-rekannya si korban ini juga mendukung, atau dalam artian mereka selalu mensupport si korban ini untuk selalu mengajak ngobrol. Intinya tidak diberi waktu buat dia terdiam atau melamun istilahnya. Sampai akhirnya kita berhasil mencapai ke pos 3, karena suhu di pos 3 otomatis sudah lebih hangat. Si korban ini kondisinya sudah agak baikan, dilihat dari matanya sudah terlihat hitamnya, sudah nampak normal meskipun kondisinya masih lemas, tapi alhamdulillah sudah berangsur baik. Dan kejadian selanjutnya juga masih
lumayan ekstrim buat saya, karena setelah teman saya menggendong si korban itu tadi sampai ke pos 3, saat kita baru turun dari pos 3 mungkin nggak sampai 200 meter lah, kebetulan kita mendapati lagi korban yang jauh lebih parah kondisinya ketimbang si korban yang kita bawa pos dari posnya warungnya Mbak Uyem. Karena kondisi yang kita temui korban yang baru ini jauh lebih parah, teman saya otomatis berinisiatif untuk meminta tolong rekan-rekan yang tadi menemani si korban yang cewek ini untuk gantian melanjutkan perjalanan turun sendiri, karena si korban juga udah mulai agak lumayan sadar. Jadi teman saya memutuskan untuk nggak apa-apa lah, ini mungkin masih teman-temannya masih bisa, karena si korban sudah kondisinya sudah mulai membaik. Singkat cerita, si korban yang cewek tadi kita turunkan, kita lanjutkan perjalanan untuk membantu korban yang dari pos 3 menuju ke bawah pos 2 itu tadi. Kebetulan yang korban selanjutnya ini adalah cowok. Mereka mendaki berjumlah 3 orang, dan teman saya menggali informasi kenapa bisa sampai seperti itu, karena kondisinya si pendaki ini lemas, tidak bisa jalan sama sekali, dia muntah-muntah terus. Pertama, teman saya menggali informasi ke teman si korban ini, katanya saat di pos 3 ada sesuatu yang tidak lazim, atau istilahnya mungkin ada gangguan dari makhluk astral. Dan teman saya juga ya sedikit banyak mengetahui tentang hal itu, jadi tidak semata-mata langsung mempercayainya begitu saja, karena yang namanya kondisi seseorang juga bisa mengaruhi, jadi tidak 100% untuk kesalahan dari makhluk gaib. Singkat cerita, teman saya sudah menggali informasi, teman saya sudah tahu kondisi permasalahannya apa, dan terpaksa karena dia nggak bisa jalan. Kebetulan ini cowok, otomatis kondisi fisiknya lebih besar ketimbang teman saya, kan teman saya kebetulan bukan orang yang memiliki badan besar, mungkin sama saya hampir sama, jadi nggak terlalu besar-besar banget dan nggak tinggi. Otomatis si korban cowok ini terpaksa kita bopong bareng-bareng dengan teman-temannya, dan sampai mau mendekati pos 2 baru si korban ini mau berterus terang ke teman saya. Selain dari versi yang disampaikan temannya kalau ada gangguan dari makhluk astral, soalnya dia awalnya baik-baik saja, setelah ada kejadian dia langsung drop kondisinya. Saat teman saya menggali informasi ke korban, baru si korban menceritakan apa sih yang menyebabkan dia sampai separah itu kondisinya. Itu benar-benar kondisi yang mungkin lebih parah ketimbang cewek tadi. Kalau cewek tadi mungkin dia udah diem, kita bopong nggak ada masalah. Sementara si cowok ini, kita baru ajak dia berdiri aja udah jerit-jerit kesakitan. Jadi kita juga bingung, mau kita paksa si korban teriak-teriak, kalau kita nggak paksa takutnya kondisinya tidak terselamatkan. Jadi otomatis kan kita, wah ini harus gimana. Tapi kalau kita terlalu lama menunggu, ya itu tadi, kita kan juga istilahnya mengejar waktu, karena kita nggak bawa peralatan yang komplit medisnya. Dan teman saya itu ya selalu memijat kakinya untuk membuat kesadarannya tidak hilang.
Setelah mau sampai pos 2 baru si korban ini cerita, ternyata dia mendaki ke Gunung Lawu dengan banyak masalah di rumahnya, dalam artian ada masalah rumah lah dengan orang tuanya. Jadi dia punya riwayat penyakit yang kronis, ada masalah di rumahnya dengan orang tuanya. Dia mencoba mencari ketenangan, tapi dia lupa dia tidak membawa obat-obatan yang harusnya dipersiapkan buat jaga-jaga kalau sampai terjadi seperti yang tidak diinginkan ini. Dan singkat cerita, saya dan teman saya maksa si korban ini untuk turun. Pokoknya kita berpacu waktu jangan sampai kita turun maghrib. Dan alhamdulillah sampai pos 2 kita paksa sampai dari pos 2 sampai ke pos 1 kita paksa terus, meskipun ya kondisinya udah lemas lah, tapi kan lebih baik kondisi lemas daripada nanti terjadi apa-apa kalau kita menunggu terlalu lama. Akhirnya kita sampai ke pos Cemoro Sewu, nggak tahu siapa yang mau memberi informasi. Mungkin dari pihak keluarganya juga sudah mulai khawatir atau curiga dengan si korban ini. Jadi pas temen saya dan saya sampai ke pos Cemoro Sewu, ambulan alhamdulillah sudah ada di situ, dan kelihatannya juga dari pihak keluarganya, karena pas saya mengantar sampai pintu masuk pos Cemoro Sewu, si teman korban dan si korban langsung dideketin sama keluarga. Nggak tahu itu keluarga yang temannya atau dari keluarga si korban. Dan alhamdulillah saya juga ikut seneng, karena setelah si korban dibopong dan diboyong dengan ambulan, saya dapat kabar juga mereka tidak ada tidak sampai ada korban jiwa lah, masih terselamatkan. Setelah itu saya dan teman saya istirahat di sekitaran pos Cemoro Sewu, juga sempat ngobrol dengan rombongan tadi yang saya dan teman saya selamatkan. Mereka juga alhamdulillah langsung ditangani medis. Jadi dari kesimpulan saya menceritakan pengalaman saya ini, saat kita mendaki sebisa mungkin kondisi fisik tetap kita persiapkan, medis juga paling enggak salah satu harus membawa. Dan kalau emang dari kita ada ada gangguan kesehatan atau punya riwayat penyakit lah, alangkah lebih baiknya kalau kita persiapan obat-obatan tetap kita bawa. Dengan pengalaman yang sudah saya rasakan, itu nanti kalau kita nggak jujur dengan rombongan malah akan menjadi beban buat teman-teman yang lain. Selain itu tetap jangan lupa berdoa selama dalam perjalanan mendaki, baik naik maupun turun. Kita alangkah lebih baiknya kita berdoa, karena kita tahu kita berada di alam yang terbuka. Saat kita memiliki kondisi yang kurang fit, kalau kita tidak berdoa, takutnya juga ada gangguan-gangguan yang tidak kita inginkan. Dan pesan yang terakhir ingin saya sampaikan, saat kita mendaki juga kita selalu selalu berusaha untuk ringan tangan. Dalam artian ringan tangan saat kita nanti mendaki atau kalian mendaki berpapasan atau melihat sesuatu atau ada gangguan, dalam artian ada kayak problem dari teman-teman pendaki yang lain, alangkah lebih baiknya kita mencoba membantu sebisa kita. Kalau kita cuma bisa ngasih minum, kita kasih, karena kenikmatan kita mendaki adalah saat kita bisa berbagi, entah itu berbagi kebersamaan, berbagi keseruan, berbagi kesedihan. Dalam artian kesedihan ini kita capek bareng-bareng, kita senang bareng-bareng. Itu saja yang bisa
saya bagikan ke teman-teman semua. Semoga video yang saya sampaikan kali ini bisa menginspirasi dan menjadi pembelajaran buat teman-teman semua. Sekian dari saya. Semoga nanti ada kelanjutan episode video saya yang lainnya, dan rencana nanti juga saya akan mengajak teman saya untuk berbincang seputar misteri di video saya. Jadi selalu ikuti channel saya dan jangan lupa subscribe karena subscribe gratis. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.